Amma ba'du. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dimana kita berharap dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambah ilmu kita maka bertambah pula kemudahan kita dalam mengamalkan ilmu tersebut, kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jal, rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, begitu juga harapan kita semakin besar dan semakin agung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan faktor-faktor yang dapat menghidupkan hati. Di pembahasan yang lalu, alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan bab tentang qiyamul lail, tentang bagaimana seorang hamba itu menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika seluruh manusia tertidur. Dan ini di antara hal yang dapat menggerakkan dan menghidupkan hati seorang mukmin. Berikutnya pembahasan kita pada siang hari ini insyaallah tabaraka wa taala adalah terapi hawa nafsu. Dan kita di sini akan membahas ya tentang pembagian jiwa ya. Ada yang disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah gitu ya. Begitu juga ada an-nafsul lawwamah ya dan an-nafsu al-ammarah bisu. Insyaallah tabaraka wa taala ini akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini biidznillah tabaraka wa taala. Lalu insya Allah untuk yang membacakan materi kita pada kesempatan kali ini kita minta kesediaannya dari Ibu Endang mungkin ya, insya Allah. Bisa insya Allah ya Ibu ya, Ibu Endang. Insya Allah Ustaz, ini lagi cari ngecas. Bismillah. Terapi hawa nafsu, nafsu dan muhasabah. Para salik atau penempuh jalan menuju Robnya dengan ragam cara dan jalan sepakat bahwa nafsu ialah pemutus antara hati dan jalan menuju Rob. Ia tidak akan datang dan sampai kepada Allah Ta'ala kecuali setelah mematikan dan meninggalkan nafsu dengan melawan dan mengalahkannya. Manusia terbagi menjadi, pertama, manusia yang dikalahkan nafsunya, sehingga nafsu mampu menguasai dan meluluhkannya. Ia pun taat di bawah perintah-perintah nafsunya. Kedua, manusia yang mampu mengalahkan nafsunya, sehingga ia mampu meluluhkan nafsunya, dan nafsu pun patuh dan tunduk pada perintah-perintahnya. Sebagian orang bijak mengatakan perjalanan para penempuh sudah sampai pada kemenangan atas nafsu mereka. Barang siapa mampu mengalahkan nafsunya, ia telah sukses dan selamat. Barang siapa dikalahkan nafsunya, ia telah rugi dan celaka. Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَتْ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Robnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at ayat 37-41. Nafsu senantiasa mengajak pada perbuatan keji dan mengutamakan kehidupan dunia. Sementara Allah menyeru hamba agar takut kepadanya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Hati ada di antara kedua penyeru tersebut. Sekali waktu ia condong kepada yang ini, pada kesempatan lain ia condong kepada yang itu. Inilah tempat cobaan dan ujian. Allah Azza wa Jalla menyifati nafsu dalam Al-Quran dengan 3 sifat. Mutmainnah atau jiwa yang tenang, lawamah atau jiwa yang menyesal,
amarah bisu atau jiwa yang menyuruh berbuat jahat. Terdapat silang pendapat apakah nafs itu hanya satu dan semua ini merupakan sifat-sifatnya atau tiga. Pendapat pertama dikemukakan para pakar fikih dan tafsir, sementara pendapat kedua disampaikan mayoritas ahli tasawuf dan hakikat. Sebenarnya tak ada kontradiksi di antara dua pendapat ini. Nafsu itu satu bila dinisbatkan pada zat nafsu itu sendiri, dan tiga bila dinisbatkan pada sifat-sifatnya. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Pembahasan tentang terapi hawa nafsu. Tahu di sini sebagaimana apa yang tadi disebutkan, para ulama ini menyebutkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi nafsu di dalam Al-Qur'an itu menjadi tiga. Ya, jiwa yang tenang, jiwa yang menyesal, dan jiwa yang selalu menyuruh kepada perbuatan-perbuatan jahat. Dikatakan ketika para salik maknanya penempuh jalan menuju Allah, sini maknanya mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ragam ya jalan ya. Mereka sepakat bahwasanya nafsu itu adalah pemutus antara hati dan jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau seandainya seorang hamba itu memiliki perjalanan yang lurus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka satu-satunya penghalang antara dia dengan Allah, itulah disebut dengan nafsu. Dikatakan ia tidak akan datang dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mematikan dan meninggalkan nafsu dengan melawan dan mengalahkannya. Dan ini kuncinya, bahwasanya nafsu yang menyuruh kepada keburukan, nafsu yang melalaikan, nafsu yang menjadikan kita lupa ya pada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya bukan diikuti, bukan dibiarkan, bukan dicuekin ya. Tapi nafsu tersebut itu harus dilawan dan dikalahkan. Sehingga beliau berkata, Al-Mu'alif berkata manusia terbagi menjadi dua. Pertama yaitu manusia yang selalu dikalahkan oleh nafsunya. Apa yang dikatakan oleh nafsunya, itulah yang dia lakukan. Ya, sami'na wa ta'na. Apapun yang diarahkan, apapun yang dicondongkan oleh nafsunya, maka itulah yang dia lakukan. Sehingga manusia ini selalu kalah dengan nafsunya. Nafsunya mampu menguasai dan meluluhkannya. Ia pun taat di bawah perintah-perintah nafsu. Sedangkan kedua adalah manusia yang mampu mengalahkan nafsu. Sehingga ia mampu meluluhkan nafsunya dan nafsu pun patuh dan tunduk pada perintah-perintahnya. Sebagian orang bijak mengatakan, perjalanan para penempuh, maksudnya salik tadi, orang-orang bertakwa, orang yang berusaha untuk selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka melakukan perjalanan sampai pada kemenangan atas nafsu mereka. Mereka bisa mengalahkan, mereka bisa menguasai nafsu mereka. Barang siapa yang mampu mengalahkan nafsunya, maka ia telah sukses dan selamat. Namun barang siapa yang dikalahkan oleh nafsunya sendiri, ia telah rugi dan celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nazi'at ayat ke-37 sampai 41. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang tidak bisa mengalahkan nafsunya dengan orang yang mampu mengalahkan nafsu. Ya, fa amma man tagha. Kata Allah Azza wa Jalla, adapun orang yang melampaui batas, Allah telah tetapkan aturan. Allah telah tetapkan ya larangan. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dia lewati. Namun kemudian dia lewati batasan itu. Maka di sini secara bahasa dikatakan togo, ya, melampaui batas. Wa akharal hayatad dunya. Ya, di antara hal yang paling ya menonjol darinya terhadap ya sikap melampaui batas itu adalah dengan lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi kita diberikan kisi-kisi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana orang yang tidak bisa mengalahkan nafsunya ya
mereka adalah dengan ciri orang yang selalu memprioritaskan maslahat-maslahat duniawiyah. Ketika terjadi tabrakan antara dunia dengan akhirat, selalu yang diprioritaskan adalah dunianya. Ini disebut oleh Allah wa atharal hayatad dunya. Bagaimana kesimpulan orang yang semacam ini? Kata Allah Azza wa Jalla, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Lalu kemudian macam orang yang kedua, dia mampu menaklukkan dan mengalahkan nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi dari sini saja ya kita sudah mendapatkan ya kisi-kisi dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat adalah mereka yang mampu mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Sedangkan yang tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat adalah orang yang tidak dapat mengalahkan nafsunya yang ada pada dirinya. Kemudian dikatakan nafsu senantiasa mengajak pada perbuatan keji dan mengutamakan kehidupan dunia. Sementara Allah menyuruh hamba agar takut kepadanya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Jadi ini ada dua hal yang sangat berbeda, ya, antara mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh jiwa yang ya, hati atau jiwa yang buruk. Kemudian dikatakan oleh al-muallif, ya, hati ada di antara kedua penyeru tersebut. Sekali waktu ia condong kepada yang ini, pada kesempatan lain ia condong kepada yang itu. Inilah tempat cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala menyifati nafsu dalam Al-Qur'an dengan 3 sifat. Pertama adalah mutmainnah, jiwa yang tenang, ya. Kemudian nafsu al-lawwamah, jiwa yang menyesal, ya. Yang kemudian dia salah, perbaiki, salah, dosa, gitu ya. Dan jiwa yang ammarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Tentu dikatakan terdapat silang pendapat antara para ulama. Apakah nafsu itu hanya satu dan semua ini merupakan sifat-sifatnya, atau nafsu itu ada 3? Ya. Jadi pembagian 3 itu memang itu pembagian dari nafsu atau pembagian dari sifat. Pendapat pertama dikemukakan oleh para pakar fikih dan tafsir, ya, mengatakan bahwasanya ya nafsu itu hanyalah, ya, jiwa itu hanyalah satu, gitu ya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan semuanya itu adalah nafsu, ya, sifatnya. Nah, pendapat pertama dikemukakan oleh para pakar fikih dan tafsir, sementara pendapat kedua disampaikan oleh mayoritas ahli tasawuf dan hakikat. Maknanya adalah orang-orang yang memikirkan tentang akhlak, tazkiyatun nafs, tentang bagaimana kezuhudan dari dunia, ketidakpedulian terhadap dunia, gitu ya, dan memprioritaskan akhirat, ya, jauh dibandingkan dia memikirkan dunianya. Ini yang dimaksud dengan perkataan. Sebenarnya tak ada kontradiksi di antara dua pendapat ini. Nafsu itu satu bila dinisbatkan pada zat nafsu itu sendiri, dan 3 bila dinisbatkan pada sifat-sifatnya. Baik, pembagian yang pertama yaitu al-mutmainnah. Apabila nafsu itu tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dengan mengingat Allah, berserah diri kepada Allah, rindu kepada Allah, senang dekat, ya, dengan Allah Azza wa Jalla, maka ia dinamakan dengan nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena ada orang yang ketika dia melakukan kebaikan, hatinya itu ya gundah gulana. Ketika membaca Al-Quran, bukannya dia tenang, malah mendapatkan ya hatinya itu tidak bisa
menjadi hati yang tentram, hati yang kemudian bahagia. Ya, dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan itu dengan melalui Al-Quran. Ya, dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari bersedekah. Dia tidak bisa mendapatkan ketenangan dari ibadah, dari sholat, dari doa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dari mana dia dapatkan ketenangan? Dia dapatkan ketenangan dari sesuatu yang sifatnya itu sementara, yaitu kenikmatan duniawi. Atau bahkan ya dia mendapatkan ketenangan yang sifatnya sementara dari mana? Dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan ke dalam dirinya. Sehingga yang dimaksud dengan nafsu mutmainnah adalah ketika jiwa seseorang itu tenang kepada Allah. Dia senang untuk mengingat Allah, ya. Dia berserah diri kepada Allah, ya. Senang melakukan amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Inilah nafsu mutmainnah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, al-mutmainnah artinya yang membenarkan. Ya, apapun yang disyaratkan oleh Allah dia benarkan, dan itu menjadi ya, ketenangan sendiri yang ada dalam hatinya. Ketika dia mendapati apa yang Allah janjikan itu sesuai dengan apa yang dia rasakan, nah berarti disitulah ada peran hati, peran jiwa untuk membenarkannya, sehingga dia menjadi tenang. Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullah menuturkan, orang mukmin ialah orang yang jiwanya tenang kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, dia tidak sibuk dengan memikirkan hal-hal yang memang tidak pantas untuk dia pikirkan. Ya, yang dia tahu, ya Allah telah berjanji kalau dia melakukan ini dan itu, ganjaran dan pahalanya adalah ini dan itu, dan itu dipegang erat oleh dia. Ya, itu dijaga baik-baik oleh dia. Itu yang kemudian dihayati, dimasukkan ke dalam hatinya, selalu terlintas dalam benak-benaknya, dalam setiap aktivitas kehidupannya. Ya, itulah disebut oleh Qatadah. Orang mukmin adalah orang yang jiwanya tenang kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalaupun secara zahir, secara kasat mata, apa yang dia dapatkan itu tidak sesuai dengan yang dia janjikan, dia tetap tenang hatinya. Kenapa? Karena keyakinan itu benar-benar ya tertanam di dalam lubuk hatinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan kemenangan, pasti akan menjadikan kesuksesan bagi dia. Walaupun secara hakikat, secara zahirnya, secara kasat mata tidak seperti apa yang dia harapkan. Tapi an-nafsul mutmainnah selalu yakin bahwasanya takaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap musibah yang diberikan kepada seorang manusia itu tidak pernah berlebih, ya. Selalu pas. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan selalu pas. Tidak mungkin kelebihan, tidak mungkin overdosis, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan beban kepada seseorang di mana beban itu lebih berat dibandingkan dengan kemampuan dia memikul beban tersebut. Ya, ini adalah janji Allah. Berarti kalau seandainya seorang mukmin itu mendapatkan suatu musibah, dia harus yakin, dia harus jadikan prinsip itu dalam hatinya, dalam jiwanya, itu adalah suatu musibah yang pasti dapat dia lalui. Baik, kemudian dikatakan pemilik nafsu ini dalam hal cara mengetahui ya asma Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya selalu merasa tenang dengan pemberitaan darinya dari Allah, ya pemberitaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya dirinya. Kemudian ia juga merasa tenang dengan pemberitaan Allah mengenai apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Maknanya apa? Musibah apapun yang dia hadapi di dunia ini, dia yakin, ya, disitulah main tauhid asma wa sifatnya, ya, bagaimana dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mensyukuri. Tidak ada suatu perbuatan sia-sia, ya, yang kemudian dia lakukan lalu kemudian itu disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Ya, sekecil apapun amal kebaikan itu pasti akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan itulah prinsipnya. Sehingga hatinya menjadi tenang, gitu ya. Begitu juga ya di mana orang-orang yang takut akan rizki secara berlebihan, ya
Dibandingkan dengan orang yang dia dengan bangga dan dengan lantangnya mengatakan, Ana Abdul Ghani. Aku adalah hamba zat yang maha kaya. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran dalam dirinya. Tidak akan ada ya sesuatu yang mengecewakan hatinya. Karena hatinya itu sudah terpaut. Hatinya sudah terikat ya dengan Allah Azza wa Jalla dari sisi asma dan sifatnya. Ya. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu sudah pasti yang terbaik. Apa yang Allah berikan kepadanya itu sudah pasti yang ya terbaik untuk kehidupannya. Makanya Rasulullah SAW itu ketika berbicara tentang musibah, kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ya, barang siapa orang yang Allah inginkan darinya kebaikan, Allah uji dia. Ya, Allah uji dia. Bukan malah dibiarkan, ya. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu adalah ciri ya, ciri tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sayang pada dirinya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Kata Nabi di antara bentuk ya kesempurnaan Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Apa kata Al Hasan Al Basri dalam konteks hadis itu? Ya, min alamati i'radillahi lahu. Ya, di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah ketika Allah menjadikan hamba tersebut sibuk ya, sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat ya bagi timbangan akhiratnya, tidak bermanfaat ya bagi surganya, ya tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka amalan tersebut, maka itu adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Jadi inilah yang seharusnya menjadi prinsip hidup kita, bahwasanya kehidupan yang kita lalui pasti akan melewati berbagai musibah dan masalah. Bentuk musibah tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengannya ketika kita bersabar, itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dan melipat gandakan pahala yang kita lakukan, dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, banyak sekali hal-hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan hal ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran, besarnya balasan, ya, itu sebanding dengan besarnya ujian. Jadi kalau seandainya kita melihat kok saya ini bagaikan orang yang paling sengsara di atas muka bumi, ya, seakan-akan kita melihat diri kita ini tertimpa musibah yang sangat besar. Tidak pernah ada seorang pun sebelum kita yang ditimpa dengan musibah tersebut. Kita ini sudahlah yang paling sengsara. Ketahuilah bahwasanya semakin besar ujian seorang hamba, ya, maka semakin besar pula kesempatan dia untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu. Syaratnya satu, dia mau bersabar melewati musibah tersebut, gitu ya. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, apabila cinta kepada suatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhط. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang ridho dengan ujiannya Allah. Nah, kata kuncinya ya. Garis bawahi, barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Man radiya falahur ridha. Yang dia ridha kepada ketetapan Allah, Allah ridha kepadanya. Yang murka dari ketetapan Allah, Allah akan murka kepadanya. Maka di sini menegaskan inna, bagaimana ya dijelaskan bahwasanya balasan itu min jinsil amal, sesuai dengan amalnya, ya. Apabila kita ridho, maka Allah akan ridho, ya. Kalau kita murka, maka Allah pun akan murka. Dan juga senada dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi."
sesungguhnya aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Ya, dan ini semua saling berkaitan antara dalil satu dengan dalil yang lainnya. Intinya apa? Intinya nafsul mutmainnah itu dia selalu pasrah dengan segala ketetapan Allah. Ya, hatinya itu tenang gitu ya. Walaupun ditimpa permasalahan yang bertubi-tubi, an-nafsul mutmainnah selalu berhasil melewatinya dengan ketenangan. Baik, kemudian dikatakan ya dalam hal ini mengetahui asma dan sifat-sifat Allah, selalu merasa tenang dengan pemberitaan dari Allah, dari Rasulnya tentang ya, dirinya, kemudian ia juga merasa tenang kemudian ia juga merasa tenang dengan pemberitaan Allah mengenai apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Ya, dia merasa tenang. Kenapa? Karena dia sudah melakukan apa yang diperintahkan. Dia sudah menjauhi apa yang dilarang, gitu ya. Dia serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Apa yang sudah diperintahkan sudah dilakukan, selesai semua, sehingga ya dia akan menjadi tenang. Walaupun ketenangan di sini sifatnya bukan ketenangan yang mutlak ya dalam konteks ini. Kenapa? Karena setiap orang itu tidak tahu apakah amalan yang diterima atau tidak, gitu ya. Dia tidak tahu bagaimana ya. Tidak ada jaminan amalan seorang itu akan diterima oleh Allah. Tapi setidaknya hatinya itu lebih tenang dibandingkan dengan orang yang ya tidak melakukan amalan yang dia lakukan. Kemudian ya dia merasa tenang tentang urusan ya alam barzakh, bagaimana tadi alam kubur, ya. Peristiwa yang mengiringinya, misalnya huru-hara kiamat, hingga seolah-olah ia menyaksikan. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya seorang yang berjiwa dengan an-nafsul mutmainnah tidak akan ada yang menjadikan dia sedih dan kecewa. Ya, makanya kan dalam Al-Quran banyak ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, gitu ya. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Dan mereka tidak akan ya bersedih hati. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang wajib untuk kita yakini. Selama kita itu berada di track yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berada di jalur tersebut, maka apapun ya yang kita hadapi di dunia, ketahuilah bahwa kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah sedih, kita tidak akan pernah menyesal. Ya. Baik, kemudian dikatakan, lantas ia tenang terhadap ketetapan Allah. Ya. Allah menetapkan apa? Tenang hatinya. Sehingga ia pun pasrah, ia pun ridho dengan ketentuan Allah. Dia tidak marah, dia tidak mengadu kepada manusia, dan dia tidak merusak imannya. Nah, ini pentingnya bagaimana seseorang itu beriman kepada takdir. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan suatu hal itu bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena terkadang kita ini tidak paham apa sih yang kita butuhkan. Kita hanya paham apa yang kita inginkan, gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang maslahat, apa yang lebih kita butuhkan sebenarnya, mana yang lebih baik untuk kehidupan kita dunia dan di akhirat, maka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Baik, dia tidak akan marah, dia tidak akan mengadu kepada manusia dan tidak akan merusak imannya, ya. Terkadang orang yang kemudian mendapatkan masalah, musibah, dia merasa dia sendirian, begitu ya. Yang dia hancurkan tuh ya bukan barang orang lain, tapi imannya sendiri. Ya, imannya yang dia hancurkan. Dia permalukan dirinya dengan melakukan hal-hal yang pada hakikatnya itu akan merugikan dirinya sendiri. Dan tidak merasa terlalu senang terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Tidak bersyukur, gitu ya. Ini kuncinya, tidak bersyukur. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia miliki. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan ke perkara seorang mukmin, dan itu tidaklah terjadi kecuali hanya pada kehidupan seorang mukmin. Apa itu? Kata Nabi, apabila dia ditimpa ya suatu kesenangan, suatu yang membuat dia bahagia, dia akan bersyukur. Nggak lupa daratan, ya. Orang mukmin itu ketika diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tauhidnya main. Apa tauhidnya? Tauhidnya mengatakan kebaikan itu, nikmat itu, fasilitas itu
Ya, dia mendapatkan itu bukan karena dia hebat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu kepada dirinya. Jadi sekali lagi, orang yang mukmin, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menisbatkan, ya selalu menisbatkan, selalu menyandarkan, selalu menyematkan setiap kenikmatan yang dia miliki, yang dia rasakan, yang dia dapati, yang dia peroleh itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin yang pandai bersyukur tuh mudah sekali mengucapkan alhamdulillah, ya. Mudah sekali lisannya untuk menisbatkan sesuatu kepada Allah. Ya, kadang ada manusia yang ya begitu mudahnya dia mengaitkan segala hal ya kepada kehebatan dirinya, saking sombongnya dia, gitu ya, saking angkuhnya dia. Ya, dia mengatakan ini adalah pendapatku, ini adalah keputusanku, ini ada semuanya aku. Ya, begitu egoisnya seorang manusia. Ya. Padahal ketika itu adalah suatu kebaikan, itu sudah pasti yang menundukkan kebaikan itu, yang menjadikan dia berkuasa atas kebaikan itu, mampu melakukan, memudahkan dia untuk melakukan itu, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ia tidak akan berputus asa terhadap apa yang tidak ia peroleh dan tidak merasa terlalu senang terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Oh, ini tinggi sekali maknanya, ya. Bagaimana seorang yang ya dia uh, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Apa yang tidak dia dapatkan tuh dia tidak berputus asa, gitu ya. Ya berarti dia yakini dia belum saatnya untuk menerima hal itu, gitu ya. Belum rezekinya, ya. Santai saja dia menghadapi suatu permasalahan, ya. Dia tidak akan berputus asa, dia akan ikhtiar lagi, dia akan lanjut lagi, gitu ya. Dia akan coba lagi, gitu. Dia tidak putus asa. Sesuatu yang tidak dia peroleh tidak menjadikan dia berputus asa. Dan sesuatu apa yang diberikan kepadanya, dia tidak akan merasa terlalu senang, gitu ya. Karena kalau seseorang itu terlalu senang, yang setiap sesuatu yang terlalu, setiap sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia menisbatkan, ya, dia menisbatkan kepada dirinya, ya, saya kayak ini karena ya kegigihan saya, gitu ya. Saya pintar ini ya karena sayanya, gitu ya. Apa-apa kenikmatan duniawi karena sayanya. Dia lupa siapa yang telah memberikan itu pada hakikatnya kepada dirinya. Kepintaran itu dari siapa? Ya, kecerdasan itu dari siapa? Kesempatan itu dari siapa? Ya, ya, kemampuan itu dari siapa? Coba kalau Allah jadikan dia stroke, bisa nggak dia mendapatkan itu? Kan nggak bisa. Jadi yang memberikan dia kesehatan, memberikan dia kesempatan, memberikan dia kemampuan, kecerdasan, keinginan, gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang kemudian dia berjiwa an-nafsul mutmainnah, ya, dia tidak akan berputus asa terhadap apa yang tidak ia peroleh, dan dia tidak akan merasa terlalu senang terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Baik. Silakan coba dilanjut Ibu. Barakallahu fiik. Jadi lanjut halaman berapa, Ustaz? Lanjut halaman berikutnya saja. 106. Ya. Sebab musibah yang menimpa tersebut sudah ditentukan sebelum ia menimpa dirinya, bahkan sebelum ia diciptakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ma asoba min musibatin illa biidnillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Atau Ghobun ayat 11. Lebih dari satu ulama salaf mengatakan, ia seorang hamba yang bila ditimpa musibah, ia tahu musibah tersebut datangnya dari Allah. Sehingga orang tersebut ridho dan menerimanya. Adapun tenang pada kebaikan ialah ketenangan dalam melaksanakan ikhlas dan berbuat baik terhadap perintahnya, sehingga ia tidak mendahulukan kehendak hawa nafsu atau adat istiadat di atas perintah Allah. Selain itu,
Ia juga tidak akan condong pada subhat yang bertentangan dengan pemberitaan darinya dan mengikuti syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. Bahkan bila ia menemui subhat dan syahwat, ia akan dudukkan pada wilayah was-was yang seandainya ia jatuh dari langit ke bumi, hal itu lebih ia sukai daripada ia mendapatinya. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kejelasan iman. Selain itu, ia juga tenang menghindari keinginan bermaksiat serta mengalihkannya menuju ketenangan dan kenikmatan taubat. Jika jiwa telah tentram dari perasaan ragu menuju yakin, dari kebodohan menuju ilmu, dari kelalaian menuju zikir, dari khianat menuju taubat, dari riak menuju ikhlas, dari kebohongan menuju kejujuran, dari kelemahan menuju keluasan, dari kekuatan ujub menuju kehinaan, menuju hinanya kerendahan, dari kesombongan menuju kerendahan diri, saat itulah ia meraih nafsu mutmainnah. Pangkal dari semua itu ialah kesadaran al-yaqdah yang menghilangkan kelalaian dari hatinya dan istana-istana surga menyinari dirinya. Lantas ia menyeru, "Ingat wahai nafsu, ingat, bantulah aku dengan usahamu dalam gelapnya malam, agar pada hari kiamat kelak kau beruntung dengan kehidupan yang baik pada saat-saat susah tersebut." Lalu ia melihat dalam cahaya kesadaran apa yang telah diciptakan untuknya dan apa yang akan dijumpai kelak sejak kematian hingga memasuki negeri abadi. Dalam cahaya kesadaran tersebut, ia juga melihat betapa cepat dunia ini berakhir. Sedikit kesempatan untuk membangunnya, terbunuhnya orang-orang yang merindukan, dan memburunya ialah pelajaran. Kemudian ia bangkit dalam cahaya tersebut atas arahan azamnya sembari berkata, "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah." Az-Zumar ayat 56. Lalu ia menyiapkan sisa-sisa usia untuk mengejar kembali semua yang terlewatkan. Ia mengaktifkan apa yang ia pasifkan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu dengan memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin, yang jika ia terlambat, hilanglah semua kebaikan. Kemudian, di dalam cahaya kesadaran tersebut, ia memperhatikan nikmat Robnya. Ia melihat dirinya tidak mampu mencegah dan menghitungnya, tidak mampu memenuhi hak nikmat bersyukur. Dalam cahaya kesadaran tersebut, ia melihat aib-aibnya sendiri dan keburukan-keburukan amalnya, kejahatan dan keburukannya, pelanggarannya terhadap hal-hal yang diharamkan, serta acuh dalam memenuhi hak dan kewajiban. Dengan begitu, jiwanya menjadi ingat dan anggota tubuhnya menjadi tunduk. Ia berjalan menuju Allah seraya menundukkan kepala karena menyaksikan nikmat-nikmatnya serta melihat kejahatan dan aib-aib dirinya. Dalam cahaya kesadaran tersebut, ia juga melihat kemuliaan dan urgensi waktu yang dimilikinya. Waktu ialah modal kebahagiaannya, sehingga ia menjadi kikir dalam menggunakannya untuk selain hal yang bisa mendekatkan diri kepada Robnya. Karena menyia-nyiakan waktu merupakan kerugian besar yang akan disusul penyesalan. Namun dengan memeliharanya, hal itu merupakan keberuntungan dan kebahagiaan. Inilah dampak positif dan negatif kesadaran. Ia adalah titik tolak perjalanan nafsu mutmainnah menuju Allah dan akhirat. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Baik, kemudian tentang nafsul mutmainnah, ya, dilanjutkan pembahasannya. Sebab musibah yang menimpa tersebut sudah ditentukan sebelum ia menimpa dirinya. Bahkan sebelum ia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya, itu sudah asasinya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Lebih dari satu ulama salaf mengatakan, ia seorang hamba yang bila ditimpa musibah, ia tahu musibah tersebut datangnya dari Allah, sehingga orang tersebut ridho dan menerimanya. Ya, kalau tahu musibah itu dan dia sadar bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan tenang, gitu ya. Dia akan tenang karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menjadikan dia orang yang merugi di dunia dan di akhirat, ya. Itu sudah prinsip dia, itu dia yakin sama Allah. Dia yakin bahwasanya Allah akan memberikan itu yang terbaik bagi dia, walaupun ya secara kasat mata itu adalah sesuatu yang pahit, gitu ya. Tapi dia yakin bahwasanya apa yang Allah berikan kepadanya adalah yang terbaik, ya. Jadi kalau seseorang itu yakin bahwasanya musibah datangnya dari Allah, ya, dia akan menjadi ridho dan menerima. Adapun tenang pada kebaikan ialah ketenangan dalam melaksanakan ikhlas dan berbuat baik terhadap perintah Allah. Sehingga ia tidak mendahulukan kehendak, tidak mendahulukan hawa nafsu, adat istiadat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia juga tidak akan condong pada syubhat yang bertentangan dengan pemberian dari Allah dan mengikuti syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. Bahkan bila ia menemui syubhat dan syahwat, ia akan dudukkan pada wilayah was-was. Ya. Yang seandainya ia jatuh dari langit ke bumi, hal itu lebih ia sukai daripada ia mendapatinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kejelasan iman. Selain itu, ia juga tenang menghindari keinginan bermaksiat serta mengalihkannya menuju ketenangan dan kenikmatan taubat. Jika jiwa itu telah tentram, dari perasaan ragu menuju yakin, dari kebodohan menuju ilmu, dari kelalaian menuju zikir, dari khianat menuju taubat, dari riak menuju ikhlas, dari kebohongan menuju kejujuran, dari kelemahan menuju keluhusan, dari kekuatan ujub menuju hinanya kerendahan, dari kesombongan menuju kerendahan diri. Saat itulah ia meraih nafs mutmainnah. Pangkal dari semua itu adalah kesadaran yaqdah yang menghilangkan kelalaian dari hatinya dan istana-istana surga menyinari dirinya. Lantas dia mengeru, ingatlah wahai nafsu, ingat bantulah aku dengan usahamu dalam gelapnya malam agar pada hari kiamat kelak kau beruntung dengan kehidupan yang baik pada saat susah tersebut. Lalu ia melihat dalam cahaya kesadaran apa yang telah diciptakan untuknya dan apa yang akan ia jumpai kelak sejak kematian hingga memasuki negeri abadi. Dalam cahaya kesadaran tersebut, ia juga melihat betapa cepat dunia ini berakhir. Ya, sedikit kesempatan untuk membangunnya. Terbunuhnya orang-orang yang merindukan dan memburunya ialah pelajaran. Kemudian ia bangkit dalam cahaya tersebut atas arahan azamnya. Sembari berkata, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Lalu ia menyiapkan sisa-sisa usia untuk mengejar kembali semua yang telah terlewatkan. Ia mengaktifkan apa yang ia pasifkan. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu dengan memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin yang jika ia terlambat hilanglah semua kebaikan. Kemudian di dalam cahaya kesadaran tersebut, ia memperhatikan nikmat Rabb-nya. Dia melihat dirinya tidak mampu mencegah dan menghitungnya, tidak mampu memenuhi hak nikmat bersyukur. Dalam cahaya kesadaran tersebut, ia melihat aib-aibnya sendiri dan keburukan-keburukan amalnya. Kejahatan dan keburukan pelanggarannya terhadap hal-hal yang diharamkan, serta acuh dalam memenuhi hak dan kewajiban. Dengan begitu jiwanya menjadi ingat dan anggota tubuhnya menjadi tunduk. Ia berjalan menuju Allah seraya menundukkan kepala karena menyaksikan nikmat-nikmatnya serta melihat kejahatan dan aib-aib dirinya.
Dalam cahaya kesadaran tersebut, dia juga melihat kemuliaan dan urgensi waktu yang dimilikinya. Waktu ialah modal kebahagiaannya. Sehingga ia menjadi kikir dalam menggunakannya untuk selain hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena menyia-nyiakan waktu merupakan kerugian besar yang akan disusul penyesalan. Namun dengan memeliharanya, hal itu merupakan keberuntungan dan kebahagiaan. Ini adalah dampak positif dan negatif kesadaran. Ia adalah titik tolak perjalanan nafsu mutmainnah menuju Allah dan akhirat. Baik, itu tentang al-mutmainnah. Yang kedua adalah an-nafsul lawamah. Silakan dibaca. Nah, dua, an-nafsul lawamah. Ada ulama yang berpendapat an-nafsul lawamah ialah jiwa yang tidak konsisten pada satu keadaan. Ia adalah hati yang banyak berbolak-balik dan berwarna-warni. Terkadang ia ingat dan lalai, menghadap dan berpaling, cinta dan benci, bahagia dan sedih, ridho dan marah, serta patuh dan takut. Ada pula ulama yang berpendapat an-nafsul lawamah ialah jiwa yang mukmin. Sementara itu, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Anda akan melihat seorang mukmin selalu menyesali dirinya sendiri, sembari berkata, aku tidak mau ini, mengapa aku melakukannya, padahal yang ini lebih utama daripada yang ini. Ulama lain berpendapat, al-laum atau celaan terjadi pada hari kiamat. Ketika itu, setiap orang pasti akan mencela dirinya sendiri. Jika ia orang yang berbuat buruk, ia akan menyesal atas keburukannya. Namun jika ia orang yang berbuat baik, ia akan menyesal atas kekurang optimalannya dalam beramal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, semua pendapat ini benar. Lawamah atau yang sangat menyesali diri ada dua macam, yang mencela lagi dicela dan mencela tapi tidak dicela. Yang mencela lagi dicela ialah nafsu yang bodoh dan zolim. Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya pun mencelanya. Jiwa yang suka mencela karena menyesal ialah jiwa yang selalu mencela pemiliknya atas kekurang optimalannya dalam menaati Allah sambil ia kerahkan segala daya upayanya. Yang demikian ini tidaklah tercela. Jiwa yang paling mulia ialah jiwa yang selalu mencela dirinya dalam ruang lingkup menaati Allah dan mengandung keridhaan Allah, sehingga ia tidak memedulikan celaan orang yang mencela karena Allah. Yang demikian ini ia telah bersih dari celaan Allah. Sementara itu jiwa yang ridho terhadap amal-amalnya tidak mencela dirinya dan tidak menanggung celaan karena Allah. Yang demikian ini ialah jiwa yang dicela Allah Azza wa Jalla. Baik, kedua adalah an-nafsul lawamah. Jiwa yang mencela, ya. Ada ulama yang berpendapat an-nafsul lawamah adalah jiwa yang tidak konsisten pada suatu keadaan. Ya, berganti-ganti dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sebagian berpendapat bahwasanya nafsul lawamah ia adalah hati yang banyak berbolak-balik, berwarna-warni. Terkadang ia ingat, ya, terkadang juga dia lalai. Ya, terkadang dia menghadap, dan kemudian dia berpaling. Terkadang cinta, kemudian benci, bahagia, sedih, ridho, marah, serta patuh. Ya, terkadang dia patuh, terkadang dia takut. Ada pula ulama yang berpendapat bahwasanya nafsul lawamah ia adalah jiwa orang mukmin. Sementara itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan Anda akan melihat seorang mukmin selalu menyesali dirinya sendiri. Ya, sebelum dia mengoreksi orang lain, ya, dia akan mengoreksi dirinya sendiri dan menyesali perbuatan dirinya. Sembari berkata, aku tidak mau ini, dia katakan. Ya, mengapa aku melakukannya? Dia katakan juga pada hal yang ini lebih utama daripada yang ini. Ulama lain berpendapat al-laum, celaan, terjadi pada hari kiamat. Ketika itu setiap orang pasti akan mencela dirinya sendiri. Jika orang yang berbuat buruk, ya, ia akan menyesal atas keburukannya. Namun jika orang yang berbuat baik, ia akan menyesal atas kekurang optimalannya dalam beramal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata,
semua pendapat ini adalah benar. Dari pendapat-pendapat yang tadi dinukilkan, beliau ringkaskan bahwasanya semuanya itu benar. Lawamah yang sangat menyesali diri ada dua macam, ya, yang mencela lagi dicerca dan mencela tapi tidak dicela. Yang mencela tapi tidak dicela, ya. Yang mencela lagi dicela adalah nafsu yang bodoh, nafsu yang zalim. Allah Ta'ala dan para malaikatnya pun mencelanya. Yang selalu mengarahkan kepada pelanggaran-pelanggaran syariat, selalu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Seperti ini Allah dan malaikatnya mencelanya. Kemudian dikatakan, jiwa yang suka mencela karena menyesal ialah jiwa yang selalu mencela pemiliknya atas kekurang optimalannya dalam menaati Allah. Sambil ia kerahkan segala daya upayanya yang demikian ini tidaklah tercela. Karena dia sudah maksimal dalam ikhtiar. Jiwa yang paling mulia adalah jiwa yang selalu mencela dirinya dalam ruang lingkup menaati Allah dan mengandung keridhaan Allah. Sehingga ia tidak memedulikan celaan orang yang mencela karena Allah. Yang demikian ini ia telah bersih dari celaan Allah. Semua itu ya dari pembahasan ini katakan ya, jiwa yang ridho terhadap amal-amalnya, tidak mencela dirinya dan tidak menanggung celaan karena Allah, yang demikian ini ialah jiwa yang dicela Allah Azza wa Jalla. Baik, itu pembahasan tentang an-nafsu al-lawwamah ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke an-nafs al-ammarah bisu biidznillah azza wa jalla. Dan ya, pertama tadi tentang an-nafsul mutmainnah, dan yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, dan yang terakhir insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Baik, silakan nanti kalau ada yang tanyakan berkaitan materi segera ditanyakan. Uh, ya, barakan insyaallah ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair wa assalamu. Baik. Jazakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam bacakan materi, dan kepada Al-Ustadz Abu Ayyub, jazakallah khair wa barakallahu fik wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya apakah ada ini Ustadz? Sesi tanya jawab, masih ada waktu Ustadz? Nah, silakan. Barakallah. Baik. Baik. Syukran Ustaz. Pada jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari penjelasan yang disampaikan itu tadi berarti hati ini sangat terkait ya Ustadz dengan artinya tadi disebut nih kalau ketaatan itu menjadikan dia mutmainnah. Artinya ini berkaitan dengan keimanan ya Ustadz. Arti itu maksudnya gini, kita belajar nih sedang membersihkan hati, tazkiyatun nafs ya. Artinya terkait, artinya jadi kesedihan, kekecewaan itu kan karena tidak mengenal Allah dengan segala bentuk, maksudnya itu nama, sifat dan perbuatan. Itu ternyata tanpa kita, artinya seseorang itu menyadarin bahwa apa yang dikatakannya, apa diperbuatnya itu berpengaruh besar kepada hatinya. Begitu ya Ustadz memahaminya? Nah, sangat berpengaruh. Sahih. Ya, bahasa saya tuh begini Ustadz, Masya Allah ya. Tadi disebut kalau di saya membahasakannya gini Ustadz. Tadi di buku kaitnya itu bahwa nafsu lah ya, ini artinya ada yang dibagi sesuatu itu dengan nafsu. Nafsu itu artikan keinginan, sedangkan kita memang samanya Allah diciptakan antaranya adanya nafsu, artinya memang Allah uji kita ada keinginan gitu loh.
Dan Masya Allah ya, ini kan tidak ada yang mendorong nafsu itu kecuali adanya wasfisu fi sudurinas. Artinya begini loh Ustaz, ini kan Benar. kaitannya sangat erat dengan apa yang Allah larang dan apa yang Allah perintah. Artinya itu tidak menjadi hal yang selama ini bahasanya saya tidak memahami bahwa semua apa yang Allah perintah, semua apa yang Allah larang, ketaatan dan pengingkaran terhadap perintah dan larangan Allah dan Rasul itu berakibat besar kepada diri kita sendiri, artinya hati. Dan itu kalau hati itu berakibat kebinasaan ya Ustaz, masuk ke neraka jahanam, Nah, sedangkan penyakit jasad ya. itu justru terbaliknya gitu ya Ustaz. Masya Allah, ini Nah, sesuatu hal yang selama ini pemahamannya terbalik Ustaz. Mencari ketenangan, kalau sekarang bahasa saya ini lagi tren itu healing ya Ustaz. Artinya lagi susah nih Insya gitu. Allah. Iya, iya, artinya Ya. saya merasakan wah ini bahasanya betul-betul juriful kaul ya Ustaz. Artinya bahasa-bahasa indah untuk mengembalikan dari petunjuk Allah Ta'ala gitu loh Ustaz. Tidak ada yang membuat tenang kecuali kita kembali kepada Allah. Dan tidak ada yang membuat hati itu bermasalah kecuali dosa ya Ustaz. Kesedihan, Nah, kekecewaan, kemarahan itu ternyata dosa ya Ustaz. Poinnya ya. Begitu ya Ustaz. nah, iya, yang ya, karena itu kan ada berkaitan dengan takdir ya tadi ya. Iya, berkaitan dengan takdir Ustadz. Dan saya juga merasakan muhasabah kepada diri saya, bahasanya gini, kita belajar tapi banyak terjatuh di takdir. Kita lebih banyak, saya secara pribadi tadinya memahami takdir itu lebih fokus kepada penyebab. Bukan dibalik apa yang terjadi. Hakikatnya itu perbuatan Allah. Kita tidak kembali ke sana. Tadi kan Ustadz mengungkapkan jika kita redo terhadap takdir Allah, Allah redo. Ya Ustadz, pada Nah, saat kita tidak redo dengan takdirnya Allah Ta'ala, Allah murka. Gitu kan Ustadz. Dan saya ingat hadis Ustadz, yang masalahnya sabar, redo itu kata Rasulullah pukulan pertama. Nah ini kan luar biasa nih Ustadz. nah, indah sudumatil ula ya. Iya, Hmm. artinya pukulan pertama. Sedangkan kita sudah jauh Pak perjalanan baru sadar, iya ya, padahal kita sudah banyak yang merasa sedih, kecewa, terpuruk gitu lah bahasanya. Saya banyak merasakan kondisi itu. Ya saya sekarang sedang mempelajari ini betapa banyak jatuhnya kita belajar tauhid, belajar kita akidah, tapi banyak terjatuh di pada kodok dan kodar gitu loh Ustaz. Jadi poinnya suratnya Al-Hadid tadi ayat 11 itu sesuatu hal yang luar biasa bahwa semua sudah ditetapkan 50.000 tahun yang lalu sebelum kita diciptakan. Itu mengunci mulut gitu loh Ustaz. Artinya itu Nah, menundukkan kita untuk tidak la ta'zan innallaha ma'asobirin tadi yang kata wala ya. khaufun alaihim walahum yazanun. Artinya memasukkan pesan-pesan itu ke dalam hati. Saya rasanya baca ini tadi maksudnya oh ternyata mutmainah tuh seperti itu prosesnya. Gitu Ustaz. Ya. Ditalkiskan sama Bu Meti. Bukan. Ya artinya saya ini kan Ustadz hati ini tidak ada yang Hmm. tahu kecuali diri kita sendiri dengan ilmu yang sampai Ustadz. Oke. Ya, Dan di sini harus jujur gitu loh. Artinya karena bahasanya saya ayat mengatakan pendengaran, hati, mata. Allah minta tanggung jawab. Nah, bagaimana kita tahu hati kita nih termasuk yang mana nih? Mengikuti hawa nafsu. Karena bahasanya gini Ustaz, kadang-kadang kan misalnya nih kita diajak teman, artinya gini, alah sekali-sekali belajar terus, ayolah sekali-sekali healing kan apa sih gitu loh. Udah jangan mikir gitu tuh sekali-sekali. Saya membahasakan, Masya Allah ini saya teringat ayat bahwa juriful kaul itu bahasa yang indah, memindahkan gitu loh. Sekali-sekali, oh ya. silaturahim itu memperpanjang umur, mempermudah rezeki dengan bahasa-bahasa yang luar biasa bahasanya saya. Nah ini kan antara hak dengan yang batil bercampur. Saya luar biasa. Oh begini ya memahami ternyata gitu loh. Secara wakilnya itu ayat-ayat Allah itu
demikian untuk kepada hatinya ini loh Ustadz. Artinya kan tadi nih khusyuan itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Hati itu kenapa bisa gini, kenapa ya sering sudah lakukan ini kok tetap sedih, tetap marah, tetap sebel, tetap kecewa gitu loh. Padahal kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala, itu Allah bilang dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Saya suka bilang ini, wah ini saya ada banyak nggak benernya nih gitu loh. Artinya koreksi kepada diri, artinya wah ini memang penyakit. Jadi kalau saya melihat, kalau di balik yang kita baca ini, masuknya itu bukan kepadanya mutmainah, tapi walama. Artinya bolak-balik. Hari ini bisa baik, ntar lagi begini gitu kan Ustadz. Berbolak-balik, tidak konsisten. Seperti itu. Begitu Ustadz, Masya Allah pelajaran ini luar biasa. Pelajaran hati. Nah, jazakallah khair Bu Metin, Masya Allah. Baik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, insya Allah kajian kita akhiri ya Ustadz ya. Nah, baik, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa asnal ilaik atas kekurangan waktu yang telah disediakan oleh Al-Ustaz. Masya Allah, dalam safar yang jauh nih ke Baitullah masih meluangkan waktu buat kita semua. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas kekurangan waktu yang diberikan. Serta juga ilmu, faidah, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga berserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri majelis ini dengan baca doa ghafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan perjalanannya ya Ustadz. ya Rabb. Amin.